Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Anggota kelompok yang pertama, Aprina Yudhindayana, Eva Kurniawati, Mahdalena Pangestuti, Martin Aldian Putra, Prihartini, Trimas Dwita. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis aktivitas investasi. Yang pertama, ada aset tetap dan sumber daya alam. Nah, properti pabrik peralatan merupakan aset berwujud tak lancar yang digunakan dalam proses manufaktur, penjualan, atau jasa untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas selama lebih dari satu periode. Oleh karena itu, aset ini memiliki periode manfaat yang diharapkan atau masa manfaat yang meliputi lebih dari satu periode. Nah, terdiri dari yang pertama itu ada menilai aset tetap dan sumber daya alam. Ada dua komponen. Yang pertama, menilai properti pabrik dan peralatan, yaitu biaya yang mencakup beban apapun yang diperlukan agar aset tersebut berada dalam lokasi dan kondisi siap digunakan atau siap memberikan jasa seperti biaya angkut, instalasi, pajak, dan biaya pemasangan atau setup objektivitasnya. Yang kedua, ada menilai sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang digunakan disebut aset yang dihabiskan atau wasting asset, yaitu merupakan hak untuk mengambil atau mengkonsumsi sumber daya alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprina Yudhindayana. Di sini saya akan menjelaskan aset tetap dan sumber daya alam. Penyusutan. Penyusutan, prinsip dari penyusutan laba adalah laba yang mendapatkan manfaat dari penggunaan aset jangka panjang harus menanggung bagian proporsional dan biaya aset tersebut. Di sini ada tingkat penyusutan. Faktor tingkat penyusutan itu ada 5. Yang pertama, masa manfaat. Masa manfaat atau useful life aset sangat beragam. Aset yang terkait masa asumsi, aset dibuat berdasarkan kondisi ekonomi, pemahaman teknik, pengalaman dan informasi mengenai fisik dan sifat produktif suatu aset. Yang kedua, metode alokasi. Ketika masa manfaat ditetapkan, beban penyusutan periodik dihitung berdasarkan metode alokasi. Yang ketiga, ada garis lurus. Metode ini mengalokasikan biaya aset pada masa manfaat berdasarkan berdasarkan beban periodik yang sama. Yang keempat, diperseppat atau metode aselerator. Metode penyusutan ini mengalokasikan biaya aset sepanjang masa manfaat dengan pola yang semakin menurun. Penggunaan metode ini didukung oleh penerimaan internal revenue code. Yang kelima, khusus. Metode ini ditentukan oleh industri tertentu seperti baja dan mesin berat. Persamaan metode ini adalah dikaitkannya dengan beban penyusutan pada aktivitas atau intensitas penggunaan aset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Aldian Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang depresi dan penurunan nilai. Apa yang dimaksud dengan depresi? Depresi atau depletion merupakan alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat pemungutan atau produksi. Perbedaan penyusutan dan depresi adalah bahwa penyusutan biasanya merupakan alokasi biaya aset produktif sepanjang waktu. Sedangkan depresi merupakan alokasi biaya berdasarkan unit yang didepresikan dari sumber daya alam, seperti batu bara, minyak,
mineral, dan kayu. Depresi tergantung dari produk yang menghasilkan lebih banyak produksi, berarti mengeluarkan biaya depresi yang lebih pula. Kemudian ada penurunan nilai. Bangunan dan sumber daya alam biasanya disusutkan selama masa manfaatnya. Penyusutan berdasarkan prinsip alokasi, yaitu aset berumur panjang yang dialokasikan kepada periode yang bermacam-macam ketika digunakan. Tujuan penyusutan adalah penentuan laba, yaitu metode mengaitkan biaya aset berumur panjang dengan pendapatan yang dihasilkan dengan penggunaan aset tersebut. Nilai yang terbawa dari aset yang diasumsikan atau yaitu biaya aset dikurangi akumulasi penyusutan. Tidak dirancang untuk merefleksikan nilai sekarang dari aset. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aset tetap dan sumber daya alam. Menganalisis aset tetap dan sumber daya alam, valuasi aset tetap dan sumber daya alam, menekankan objektivitas biaya historis. Namun, biaya historis tidak relevan dalam menilai aset pengganti. Juga biaya ini tidak dapat dibandingkan untuk beberapa lampiran keuangan perusahaan. Tidak terlalu bermanfaat untuk mengukur biaya kesempatan atau dalam menilai kegunaan alternatif. Dalam periode tingkat dana meningkat, biaya historis mencerminkan daya beli yang berbeda. Menganalisis penyusutan dan depresi. Sebagian besar perusahaan menggunakan aset produktif jangka panjang pada aktivitas operasi mereka, dan penyusutan merupakan beban utama. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah adanya revisi masa manfaat aset. Analisis penurunan nilai. 3 masalah analisis yang ditimbulkan dari penurunan nilai adalah evaluasi kelayakan, jumlah penurunan nilai, evaluasi waktu penurunan nilai, dan analisis efek penurunan nilai terhadap laba. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aset tak berwujud. Aset tak berwujud merupakan hak istimewa dan manfaat kepemilikan atau pengendalian dengan karakteristik umum, tingginya ketidakpastian, masa manfaat, dan tidak adanya wujud fisik. Aset tak berwujud, masa manfaat yang tidak terhingga dan mengalami perubahan penilaian yang besar karena kondisi yang kompetitif. Akuntansi aset tak berwujud. Ada 2, yaitu aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi dan aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi. Analisis aset tak berwujud. Saat kapitalisasi biaya aset tak berwujud yang dapat atau tidak dapat diidentifikasi, biaya tersebut selanjutnya harus diamortisasi sepanjang periode masa manfaat aset. Jangka masa manfaat tergantung pada jenis, kondisi permintaan, situasi kompetitif, hukum kontrak, aturan, atau batasan ekonomis lainnya. Aset tak berwujud, tak tercatat, dan kontingensi. Salah satu aset tak tercatat yang terkait dengan pembebanan, yang terkait dengan elemen jasa atau ide. Sebagai contoh adalah program televisi. Dicatat sebagai biaya tersembunyi untuk menghasilkan penghasilan lisensi yang bernilai jutaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Kurniawati. Saya menjelaskan revaluasi aset berdasarkan IAS. Revaluasi aset adalah penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset sekarang. Di sini ada beberapa revaluasi, yaitu ada perlakuan akuntansi. Perusahaan dapat merevaluasi aset mereka di atas biaya historis setelah disusutkan melalui penciptaan surplus revaluasi. Perusahaan juga
memperbolehkan untuk membalikan penurunan nilai aset sebelumnya. Selama nilai tertulis tidak melebihi biaya historis terdepresiasi. Model revaluasi. Dalam metode model revaluasi, suatu item dari proyek plan dan equipment dicatat sebesar jumlah yang dinilai kembali sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian, penurunan nilai atau accumulate impairment losses. Yang kedua ada pengungkapan revaluasi. Pergerakan pada revaluasi aset dilaporkan pada note information atau catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga ada implikasi analisis. Hal yang perlu diperhatikan ketika menganalisis revaluasi aset akan meningkatkan jumlah laporan posisi keuangan. Jumlah pendapatan terpengaruh negatif oleh besarnya jumlah sementara yang muncul melalui revaluasi aset, baik ke atas dan ke bawah. Revaluasi sering dilakukan berdasarkan kebijakan manajemen. Perbandingan antar waktu dapat dipengaruhi oleh revaluasi aset. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan bertanya di forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.